Menjadi wanita solihah atau mar'atus solihah adalah wanita yang baik, wanita solihah yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai perempuan, sebagai wanita, betapa indahnya jika tidak hanya menjadi sekedar wanita saja, tetapi mampu memiliki julukan yang indah, yaitu perempuan solihah. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menciptakan wanita dengan begitu istimewa, dengan berbagai anugerah yang hanya Allah berikan kepada kaum wanita. Contoh kecilnya saja, wanita diberikan rahim. Dengan rahim tersebut kita sungguh telah istimewa. Namun kita lebih istimewa lagi ketika kita menjadi wanita yang solihah. Rasulullah SAW bersabda dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-Ash radhiyallahu anhuma, bahwa beliau SAW bersabda, dunia itu adalah perhiasan dan sebaik-baiknya perhiasan itu adalah seorang wanita solihah. Lalu bagaimana karakteristik wanita solihah itu? Teman-temanku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebenarnya ada banyak sekali faktor dan aspek yang bisa menjadi indikator seseorang wanita tersebut menjadi solihah. Ciri pertama sebagai dasar kita yaitu untuk menjadi wanita solihah, yaitu dapat diartikan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya kita sebenarnya sudah mengantongi ciri-ciri yang pertama, yaitu berserah diri. Mengapa demikian? Karena ketika kita sholat dan membaca doa iftitah, di sini jelas ikrar kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Namun itu semua tidak cukup dengan ucapan. Yang perlu kita lakukan adalah dalam prakteknya selalu berserah diri kepada Allah, ya, kepada urusan-urusan hidup dan mati kita hendaknya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu mukminah, ya, orang yang beriman atau wanita yang beriman. Nah, jadi how to be solihah ini adalah dalam surah Al-Imran ayat 179 yang artinya Allah tidak akan membiarkan orang-orang yang beriman sebagaimana dalam keadaan kamu sekarang ini, sehingga Dia membedakan yang buruk dari yang baik. Allah tidak akan memperhatikan kepadamu hal-hal yang gaib, tetapi akan memilih siapa yang hendak dihendaki, yang dihendaki di antara rasul-rasulnya. Karena itu berimanlah kepada Allah dan rasul-rasulnya. Jika kamu beriman dan bertakwa, maka kamu akan mendapat pahala yang besar. Kemudian ciri wanita solihah yaitu selanjutnya qanitat, itu taat, ya. Bagi wanita yang belum bersuami, ya, tentunya selain taat kepada Allah dan Rasulnya, wanita tersebut harus taat juga kepada kedua orang tuanya, karena ridho Allah tergantung dari letak ridho orang tuanya. Banyak hal yang bisa dilakukan kita sebagai perempuan untuk taat kepada orang tua. Di antaranya senantiasa patuh terhadap mereka, patuh terhadap apa-apa yang mereka perintahkan, selama itu tidak bertentangan dengan ajaran. Birrul walidaini adalah hal wajib yang hendaknya kita lakukan. Banyak cara juga, ya, untuk taat, ya, kepada orang tua yang masih hidup dan walaupun orang tuanya sudah tiada juga. Nah, jadi kalau wanita yang sudah menikah itu tentunya ridho Allah itu udah bukan lagi dari orang tua, ya, tapi ridho Allah itu tergantung dari suami, ridho suaminya. Maka dari itu taatnya wanita yang sudah menikah adalah taat kepada suaminya. Banyak bentuk taat kepada suami, beberapa diantaranya yaitu patuh terhadap apa yang diperintahkan selama masih sesuai dengan agamanya. Padahal memelihara kehormatan dirinya dan pandai menjaga harta suaminya, terlebih jika ia menyejukkan hati jika dipandang suami. Masya Allah, ya, sesungguhnya Allah memberikan banyak sekali jalan untuk kita meraih surganya. Kemudian yaitu sabar, ya, selanjutnya itu sabar. Perlu kita ketahui, teman-teman, sabar menurut bahasa adalah melarang dan menahan. Namun menurut syar'i adalah menahan diri dari keluh kesah, menahan lidah untuk tidak mengeluh dan mengekang tubuh untuk tidak berbuat zalim. Sabar juga merupakan kekuatan hati atau jiwa yang dapat memperbaiki kualitas diri dari perilaku pemiliknya. Untuk menjadi wanita solihah, berkeluh kesah kepada Allah adalah hal yang dianjurkan, tetapi hanya kepada Allah, ya, bukan kepada yang manusia. Kemudian
hanya Allah yang pemilik hati, dan Allah yang mampu memberikan kekuatan serta kesabaran saat kita sedang dilanda cobaan. Sabar terbagi dalam 3 bagian ya teman-teman, yaitu sabar dalam melaksanakan perintah Allah hingga ditunaikan dengan sempurna, kemudian sabar dalam menjauhi larangan Allah hingga tidak melakukan, serta sabar dalam menghadapi kesulitan hingga tidak berkeluh kesah. Sabar itu tidak hanya ketika kita mendapat masalah atau cobaan, namun ketika kita berdakwah pun butuh sekali yang namanya kesabaran, karena Rasulullah SAW dan para sahabat terdahulu sangat sabar dalam syiar agama Islam. Dan jika sabar itu tidak ada dalam diri kita, dalam diri pendakwah, maka dakwah itu tidak akan mampu tersebar luas dan Islam akan sulit berjaya. Kemudian ciri-ciri selanjutnya yang menjadi wanita solihah adalah khusyuk atau tunduk ya. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 45-46 yang artinya, dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat itu sungguh berat kecuali orang yang khusyuk, yaitu mereka yang yakin bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan mereka akan kembali kepadanya. Hendaklah khusyuk dalam tiap-tiap ibadah yang dikerjakan, sungguh-sungguh serta tunduk, berkeyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengawasi dalam tiap ibadah kita, terutama ketika sedang sholat. Apabila hati kita khusyuk, maka anggota badan kita akan mengikuti khusyuk tersebut. Khusyuk bisa juga diartikan fokus, benar-benar merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga akan timbul ketenangan dan ketentraman pada hati. Kemudian ciri-ciri selanjutnya wanita sholihah yaitu wanita yang berinfak di jalan Allah. Ini adalah salah satu perbedaan antara wanita biasa dengan wanita yang sholihah. Mengapa? Karena biasanya seorang wanita cenderung senang membelanjakan hartanya, baik itu untuk kebutuhan sehari-hari maupun untuk memuaskan hasrat belanjanya. Terlebih jika wanita yang sudah berumah tangga, harta yang didapat dari suaminya sudah semestinya dia pergunakan dengan sebaik mungkin untuk kebutuhan rumah, kebutuhan pribadi, dan sebagainya. Semua itu tidaklah salah ya, asalkan tetap dalam tahap wajar dan tidak termasuk dalam pemborosan. Namun ada satu hal istimewa dari seorang wanita sholihah, yaitu ia senantiasa membelanjakan hartanya untuk agama Allah, seperti untuk kepentingan dakwah di jalan Allah. Masya Allah, tabarakallah. Berinfak di waktu lapang maupun sempit merupakan keunggulan dari wanita sholihah. Meskipun ia sedang dalam kesulitan, tetapi ia tidak ragu untuk memberikan hartanya kepada orang yang membutuhkan. Anjuran untuk berinfak di waktu lapang yaitu salah satunya untuk menghilangkan dari perasaan cinta terhadap harta. Sedangkan berinfak di waktu sempit adalah untuk menumbuhkan sikap suka memberi daripada diberi. Sebenarnya sesulit apapun kondisi manusia ya teman-teman, ia tetap dapat memberikan sesuatu di jalan Allah, tidak hanya dengan harta melainkan dengan jiwa raga. Kemudian ciri-ciri selanjutnya yaitu berpuasa. Hendaklah wanita sholihah mengetahui bahwa puasa itu mengajarkan kesabaran serta menambah keimanan, juga mengajarkan pengendalian diri dan tingkah laku yang baik. Selain puasa Ramadan juga ada puasa wajib, puasa sunnah ya. Puasa wajib kan puasa Ramadan, kemudian puasa sunnah. Nah, wanita juga yang menjadi wanita sholihah atau kita yang menginginkan menjadi wanita sholihah, maka kita berpuasa ya, berbanyak puasa. Kemudian berbanyak zikir, gemar berzikir ya, karena mengingat Allah atau berzikir itu membuat hati tenang ya, karena sebab dengan kita banyak mengingat Allah di setiap waktu, maka setiap langkah, ucapan, dan perbuatan akan senantiasa berpedoman dengan jalan Allah, dan sungguh dosa ya yang kita perbuat itu akan insya Allah akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, tabarakallah. Ini adalah ciri-ciri agar kita menjadi wanita sholihah. Insya Allah kita akan bisa menjadi wanita sholihah asalkan kita taat kepada Allah, taat kepada perintah-perintah Allah.